Kalau Anda melihat kondisi saat ini dan kemungkinan juga nanti ada kenaikan suku bunga acuan, rentang yield soon kita di tahun 2022 ini yang paling berisiko itu di durasi yang mana? Ya, sebetulnya semakin panjang durasi, volatilitasnya akan semakin tinggi. Coba kita lihat sebagai acuan yang paling liquid itu yang 10 tahun sekarang ini. Sekarang yield kita di sekitar 6,4 sekian hari ini, memang terjadi pelemahan dari akhir minggu kemarin. Kalau memang tapering ini terus dipercepat, terus kenaikan suku bunga The Fed juga akan terrealisasi di semester ini, di kuartal ini, memang potensi pelemahan SBN kita, terutama yield SBN kita yang 10 tahun akan semakin terbuka. Saya memperkirakan yield kita akan bisa bergeser ke 6,7 atau 6,8 ya untuk tahun ini, tapi dengan kondisi global yang nantinya lebih stabil, bila apa lebih stabil, potensi dana asing kembali masuk di kita akan cukup besar karena kita salah satu pemberi yield tertinggi di global market dan pasar kita mempunyai track record, punya historical yang baik dalam arti pemerintah sebagai penerbit cukup concern dalam melakukan manajemen hutangnya dalam arti pembayaran pokoknya maupun bunganya sampai sekarang cukup baik dan itu harus kita pertahankan sehingga dana-dana asing yang ada di luar itu bisa kembali masuk di kita dan menjadikan pasar kita jauh lebih liquid lagi. Likuiditas sekarang memang lebih ditopang dengan domestic investor, tapi dengan keberadaan asing yang akan kita bisa tarik kembali ke pasar kita akan jauh lebih liquid sehingga yield kita akan lebih kompetitif dan ini akan membuat sehatnya pasar kita. Dan yield itu akan cenderung menguat menurut saya apabila asing kembali masuk di kita sehingga likuiditasnya yang tinggi tersebut. Angka yang saya perkirakan untuk itu bisa bergerak kembali mungkin di sekitar 6,2% ya untuk yang 10 tahun. Dengan lebarnya volatilitas yang ada sepanjang tahun ini sehingga pasar kita tetap menarik bagi domestik sendiri maupun global investor-investor asing yang paling tidak yang sudah pernah berinvestasi di pasar kita dan mereka sudah cukup nyaman dengan kondisi yang ada di Indonesia. Artinya kita tidak perlu khawatir kalau yield SBN kita akan berada lebih dari 7%. Ya, menurut saya dengan kekuatan domestik kita yang masih baik ya, dalam arti daya tampung terhadap penerbitan hutang yang akan diterbitkan pemerintah ke depan ini, paling dalam tahun ini, yield kita akan masih bergerak di bawah 7% menurut saya yang 10 tahun ya, SBN 10 tahun ya. Karena tadi asing pun kalau keluar dengan persentase yang lebih minim dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan yang sekarang ini adalah mereka yang relatif sudah cukup nyaman berada di pasar kita dan menikmati seberapa besar mereka mendapatkan yield di pasar kita dan juga kemampuan membayar kita yang relatif baik ya, dan misalnya kita punya histori yang sangat baik sampai saat ini. Nah, yang tadi dengan empat penopang pasar keuangan terutama di pasar SBN ini yang relatif tumbuh dana kelolanya, dan pasar SBN merupakan salah satu pasar yang mempunyai ketahanan cukup baik ya. Kita lihat berapa gejolak di global market, pasar kita recovery-nya juga relatif lebih cepat untuk pasar SBN ini. Baik itu di pas pandemi ini sendiri, kita lihat sebelumnya juga pas perang dagang dan sebelumnya recovery pasar kita, perubahan yield kita lebih jauh lebih baik setelah proses tersebut. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.